Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Arif Bintarto Yuwono selaku Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Widiantoro selaku Kepala KPKNL Jayapura. Dan yang kami hormati para tamu undangan dan rekan-rekan yang kami banggakan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian pada acara KPKNL Jayapura Awards 2021.
Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tasya. Dan saya Haryo akan memandu Bapak dan Ibu sekalian selama acara ini berlangsung. Selanjutnya kami akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah registrasi peserta yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua adalah pembukaan, pembacaan doa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Lalu dilanjutkan dengan acara penganugerahan KPKN Jayapura Awards 2021 dan penutupan. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memulai acara ini dengan pembacaan doa yang akan dilakukan oleh Saudara M. Ja'far Arido Subhani. Kepada Saudara Ja'far, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Sebelumnya, izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini Kamis 9 Maret 2021 kami berkumpul bersama secara virtual. Ya Allah, ya Tuhan kami hadapkan hati dan jiwa kami ke hadapan-Mu untuk memohon ampunan dan perlindungan-Mu. Tiada harapan dan beban kami, melainkan mengharap berkah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam setiap langkah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada kami yang hadir dalam kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat menjalankan tugas dan fungsi secara amanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah langkah dan upaya kami dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. KPKNL Jayapura adalah KPKNL dengan wilayah kerja terbesar di Indonesia, dengan jumlah satuan kerja sebanyak 530 dan dengan luas 320.000 km persegi. Didasari oleh hal tersebut, diperlukan adanya sinergi yang baik antara KPKNL Jayapura dengan para pemangku kepentingannya. Betul sekali Tasya, dan acara penganugerahan KPKNL Jayapura Awards ini merupakan wujud rasa terima kasih dan apresiasi kami kepada para pemangku kepentingan yang tentunya telah bersinergi dan menunjukkan integritas yang sangat tinggi dalam menjalin kerjasama dengan KPKNL Jayapura selama tahun anggaran 2020 kemarin. Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya marilah kita menyaksikan video profil dari KPKNL Jayapura. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura, KPKNL Jayapura. KPKNL Jayapura merupakan salah satu bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di kantor wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku. Wilayah kerja KPKNL Jayapura terdiri dari 20 kabupaten kota di Provinsi Papua dan melayani lebih dari 500 stakeholder yang merupakan satuan kerja kementerian lembaga dan perbankan. KPKNL Jayapura memiliki 4 layanan utama kepada masyarakat, antara lain pelayanan pengelolaan kekayaan negara. Kami melayani seluruh kegiatan terkait penatausahaan BNN, dimulai dari penetapan status penggunaan, pemanfaatan barang milik negara, hingga penghapusan barang milik negara. Kemudian, pelayanan penilaian. Penilai KPKNL Jayapura merupakan penilai pemerintah yang mengedepankan integritas, objektivitas, selalu meningkatkan kompetensi dan profesional saat melakukan pelayanan. Selanjutnya adalah pelayanan piutang negara. KPKNL Jayapura melayani penyerahan pengurusan piutang negara dari instansi pemerintah, baik dari kementerian atau lembaga negara. Yang terakhir, seksi pelayanan lelang. Pelayanan lelang KPKNL Jayapura saat ini telah menggunakan mekanisme lelang online di situs lelang.go.id. Hal ini mempermudah peserta lelang untuk dapat mengikuti lelang dimanapun tanpa harus hadir dan bertatap muka. Dalam pengawasan pelayanan KPKNL Jayapura dibantu oleh Seksi Kepatuhan Internal. Selain itu, KPKNL Jayapura juga didukung oleh seksi supporting seperti Seksi Hukum dan Informasi dan Subbagian Umum. Selama pandemi COVID-19, KPKNL Jayapura selalu memberi inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Ditutupnya area pelayanan terpadu atau APT membuat kami berinovasi untuk menghadirkan layanan APT secara daring, bernama Matoa APT Online KPKNL Jayapura, yang dapat diunduh pada smartphone masing-masing pengguna layanan. Meski berada di ujung negeri, kami terus berkomitmen untuk melayani dengan sepenuh hati. Salam kami dari Timur Negeri, KPKNL Jayapura. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala KPKNL Jayapura. Kepada Bapak Widiantoro, kami silahkan. Baik, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati
Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, atau yang mewakili, kepada para kepala satuan kerja dan pimpinan perbankan atau yang mewakili di wilayah kerja KPKNL Jayapura, para hadirin yang sekalian yang berbahagia dan kami banggakan. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini meskipun hanya melalui sarana media daring atau Zoom meeting. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, stakeholder kami, mitra kerja kami di KPKNL Jayapura pada acara KPKNL Jayapura Award. Bapak Ibu yang berbahagia, KPKNL Jayapura Award merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari KPKNL Jayapura kepada stakeholder di lingkungan wilayah kerja KPKNL Jayapura. Kami sadar di balik penghargaan ini ada orang-orang di tempat Bapak Ibu yang mempunyai dedikasi tinggi dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Sehingga kami merasa perlu memberikan bukti kerja mereka dalam bentuk penghargaan ini yang mencerminkan capaian dan evaluasi kinerja selama tahun ini di tahun 2020. Bahwa tidak seperti tahun lalu, di mana penghargaan kami berikan hanya terbatas pada lelang award. Di tahun ini kami menambahkan tema penghargaan di sektor barang milik negara berupa BMN Award. Oleh karenanya itu pula yang hadir pada hari ini berasal dari unsur kerja instansi pemerintah atau kementerian lembaga dan sektor perbankan. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 telah terjadi pada kehidupan kita selama tahun 2020. Berbagai dampak dari pandemi ini masih kita rasakan, sehingga pada saat ini. Di sektor kesehatan, transportasi, jasa, menjadi bagian yang terdampak paling serius dari pandemi ini. Sehingga perekonomian negara kita terkoreksi cukup dalam pada tahun 2020 kemarin. Di sektor lelang, kami ingin menyampaikan bahwa menurunnya kondisi perekonomian tentunya sangat dirasakan oleh Bapak Ibu yang berada di sektor perbankan. Kondisi ini juga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja KPKNL Jayapura. Namun demikian, kami tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu stakeholder di bidang lelang tentunya, karena berkat kerja keras dan sinergi yang kita lakukan selama ini, capaian lelang KPKNL Jayapura juga tidak terlalu buruk. Terbukti capaian target pokok lelang selama tahun 2020 mencapai 121 miliar atau sekitar 84,91% dari target yang dicanangkan dan PNBP sebesar 3,12 miliar atau 74,49%. Di sektor pengelolaan BMN, kami juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu pimpinan satuan kerja dari unsur instansi pemerintah, di mana peningkatan dan kesadaran dalam pengelolaan aset kami lihat semakin baik. Ini terlihat dari meningkatnya nilai utilisasi aset BMN, penghapusan, bahkan target PNBP di sektor pengelolaan aset juga dapat dicapai dengan angka yang cukup tinggi. Di aspek lain, kegiatan revaluasi BMN dengan target kurang lebih 18.000 NUP itu menjadi tugas berat yang harus kita selesaikan sepanjang tahun 2020. Bahkan sampai dengan saat ini, beberapa detail masih harus kita selesaikan. Namun demikian, secara umum, pelaksanaan revaluasi aset di wilayah kerja Papua, khususnya KPKNL Jayapura, dengan segala tantangannya dapat kita lalui bersama. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami banggakan, pada kesempatan ini kami juga berharap Bapak Ibu dapat memberikan saran, masukan untuk perbaikan layanan di KPKNL Jayapura. Hal ini merupakan komitmen kami untuk berusaha memberikan perbaikan layanan yang memadai sesuai dengan moto kami, yaitu tepat, efektif, mudah, pasti, dan optimal. Terlebih pada saat ini, KPKNL Jayapura sedang melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.
Sehingga masukan, saran dari Bapak Ibu adalah sangat kami harapkan. Demikian kami sampaikan, semoga kerjasama, sinergi, dan kolaborasi yang telah berjalan baik antara KPKNL Jayapura dengan Bapak Ibu selaku stakeholder kami dapat berjalan semakin baik lagi ke depannya. Dan target-target yang dicanangkan di tahun 2021 ini, saya mengucapkan selamat kepada para pemenang Lelang Award dan BEMPEN Award KPKN Jayapura tahun 2021. Semoga kegiatan ini menjadi ajang kompetisi positif bagi kita semua untuk selalu dapat memberikan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kepada Bapak Widiantoro selaku Kepala KPKNL Jayapura atas pemaparannya. Bapak dan Ibu sekalian, acara akan dilanjutkan dengan pemutaran video penampilan dari KPKNL Jayapura. Selamat menyaksikan. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak madu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Aku Papua. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana dengan penampilan tadi dari teman-teman KPKN Jayapura tadi? Nah, sebagai informasi Tasya, tadi penyanyinya merupakan saudara Hubertus Sixtus Basa Sarawendo, di mana beliau merupakan salah satu pejabat lelang fungsional yang ada di KPKNL Jayapura. Nah, untuk selanjutnya kita mau apa? Ada apa nih Tasya? Acara selanjutnya adalah pembacaan kategori dan pemenang untuk penganugerahan lelang pada KPKNL Jayapura Awards 2021. Nah, untuk kategori yang pertama adalah kategori dengan produktivitas lelang tertinggi. Nah, Haryo, apa saja sih yang jadi kriteria untuk menjadi pemenang di kategori ini? Nah, kategori ini dihitung secara objektif berdasarkan tingkat lelang laku dibandingkan dengan keseluruhan pelaksanaan lelang dari para nominator. Dan untuk pemenang kategori produktivitas lelang tertinggi, pemenangnya adalah
mengucapkan selamat kepada PT Bank BNI Kantor Wilayah Papua yang telah menjadi peringkat pertama pada kategori produktivitas lelang tertinggi. Berikut adalah sambutan dari pemimpin PT Bank BNI Kantor Wilayah Papua. Saya Setiawan, tentunya mengucapkan terima kasih kepada KPKNL Jayapura atas penghargaannya untuk BNI Kantor Wilayah Papua sebagai pemenang ya untuk produktivitas tertinggi KPNL Jayapura tahun 2021. Dari kesan yang saya peroleh selama ini teman-teman dan tim di KPNL Jayapura sangat koordinatif, sangat komunikatif, dan respon yang aktif, yang cepat atas pelaksanaan lelang di tahun ini. Saya kira saya masih optimis ya, apa yang sudah tercapai di tahun kemarin bisa ditingkatkan kembali. Saya yakin, dan untuk itu saya kira potensinya masih ada, dengan tentunya dengan dukungan dan kerjasama yang semakin kuat. Itu kami saya kira tidak diminta. Ini demikian ya, terima kasih sekali lagi atas penontonannya untuk Nah, sekarang untuk kategori yang kedua adalah kategori pokok lelang tertinggi. Nah, untuk jadi pemenang di kategori ini, apa saja sih syaratnya, Aryo? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai informasi, lelang sendiri akan ada yang namanya itu nominal dari pokok lelang yang atau nilai terbentuk terjualnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kategori ini merupakan akumulasi dari 1 tahun terhadap jumlah pokok lelang tertinggi. Nah, untuk kategori pokok lelang tertinggi ini, pemenangnya adalah selanjutnya adalah kategori dengan kontribusi terhadap penerimaan negara tertinggi. Untuk kategori yang ketiga, apa saja sih kriteria untuk jadi pemenang? Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan lelang bukan hanya pokok lelang yang harus dibayarkan oleh pembeli, melainkan ada unsur-unsur lain sebagai penerimaan negara bukan pajak, yaitu bea lelang baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Di samping itu, penjual juga akan dikenakan PPh atau pajak penghasilan. Nah, kategori ini dihitung berdasarkan jumlah bea lelang, diakumulasikan dan PPh tertinggi. Maka dari itu, pemenang untuk kontribusi terhadap penerimaan negara tertinggi adalah
Kami ucapkan selamat kepada PT Bank BRI Kantor Wilayah Jayapura yang telah menjadi peringkat pertama pada kategori kontribusi terhadap penerimaan negara tertinggi. Berikut adalah sambutan dari pimpinan PT Bank BRI Wilayah Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kantor wilayah BRI Jayapura menyampaikan banyak terima kasih atas award yang diberikan kepada Kanwil ya, berupa penghargaan selaku masukan pokok lelang terbaik ya, dan produktivitas ya. Kemudian ke depan kami dari Kanwil, tim kita sudah siap untuk memberikan yang lebih baik lagi tahun 2021 ya, dan saya yakin dengan kerjasama yang baik dengan KPLN selama ini, nanti target-target yang dicanangkan di 2021 saya yakin bisa diraih dan pasti lebih baik lagi dibanding tahun 2020 kemarin. Sekali lagi terima kasih Bapak dari KPNL dan tim BRI, kolaborasi yang luar biasa dan perlu kita tingkatkan lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nah, sekarang untuk kategori yang terakhir atau kategori keempat adalah kategori terhadap kualitas permohonan lelang terbaik. Untuk kategori yang keempat, apa sih yang jadi syarat untuk menjadi pemenang? Nah, Bapak Ibu sekalian, di KPKN Jayapura sendiri bukan hanya dilihat dari segi pokok lelang atau nominal dari jumlah barang yang terjualnya saja, tapi kita juga melihat bagaimana kualitas dari permohonan pelaksanaan lelang tersebut. Jadi kita lihat nih Tasya, apakah permohonan lelangnya itu udah sangat baik ataukah belum? Apakah kita terus memintakan kelengkapan dokumen kepada para pemohon lelang, ataukah ketika masuk dokumen pejabat lelang verifikasi dan bisa langsung ditetapkan. Nah, itu adalah indikator untuk penilaiannya. Dan Bapak Ibu sekalian, pemenangnya adalah Kami ucapkan selamat kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang telah menjadi peringkat pertama pada kategori kualitas permohonan lelang terbaik. Untuk selanjutnya, kami mengundang pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Papua Divisi Pengelolaan Aset Khusus. Kepada Bapak Jonathan Auparai, kami silahkan. Terima kasih, selamat pagi. Halo, bisa kedengaran suara saya? siap terdengar Bapak. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Kepala KPKLN Jayapura, yang kami hormati Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, rekan-rekan pemimpin perbankan, dan seluruh peserta pemangku kepentingan, seluruh peserta rapat yang kami hormati. Pertama-tama kami menyampaikan banyak terima kasih kepada KPKLN Jayapura yang telah membangun kerjasama yang baik dengan Bank Papua selama beberapa waktu terakhir, sehingga mendukung proses lelang sampai pada saat ini. Yang kedua, kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada
Direksi Bank Papua dan seluruh jajaran. Hal yang ketiga tentu kita mendukung seluruh kerjasama ini sehingga ke depan semua tugas-tugas kita ini berjalan baik sehingga berdampak kepada pertama pendapatan negara, yang kedua penagihan kredit macet ini bisa dikerjakan secara maksimal sehingga berdampak pada bank itu sendiri. Yang ketiga, praktek-praktek korupsi terutama pelaku-pelaku bisnis yang nakal yang memanfaatkan jasa perbankan terutama kredit ini juga dimitigasi dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik ini. Jadi sekali lagi mewakili manajemen Bank Papua saya menyampaikan terima kasih kepada KPKLN Jayapura dan semua pihak yang tentu terlibat dalam kerjasama ini sehingga fungsi-fungsi tadi dapat kita kerjakan secara maksimal yang nantinya berdampak kepada pertama penghasilan negara dan penghasilan bank itu sendiri juga mitigasi risiko dari pengelolaan kredit itu sendiri. Kira-kira ini beberapa hal yang saya sampaikan mewakili manajemen Bank Papua. Terima kasih dan sukses untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jonathan Oparai selaku pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus dari PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang telah bergabung dengan kami secara langsung. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah pemutaran video wisata virtual yang telah dibuat oleh tim Humas KPKNL Jayapura. Selamat menyaksikan. Datang dalam wisata virtual KPKNL Jayapura. Semoga Bapak Ibu sekalian menikmati perjalanan ini, perjalanan menyusuri indahnya Papua. Perjalanan dimulai dari menyusuri indahnya pantai-pantai di kota Jayapura. Kemudian, Bapak Ibu sekalian akan kami ajak melihat sekilas Kuala Kencana di Timika, Festival Lembah Baliem di Wamena, dan beberapa destinasi di Jayapura. Sembari menikmati keindahan Danau Sentani, perlu kami informasikan, selain keindahan alamnya, Papua juga terkenal dengan hasil kopinya. Mulai bersaing di industri. Berbicara mengenai kopi Papua, rasanya kurang pas jika tidak menyajikan kopi Papua untuk Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, kami akan seduhkan kopi tiom dari Kabupaten Lanijaya untuk Bapak Ibu sekalian.
akhir kata dari kami. Selamat menikmati dan terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah pembacaan kategori dan pemenang untuk penganugerahan pengelolaan BMN KPKNL Jayapura Awards 2021. Untuk memulai kegiatan selanjutnya, kami akan menyerahkan piagam penghargaan atas kontribusi terhadap penyelesaian program sertifikasi tanah tahun 2020 kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Papua dengan jumlah bidang tanah disertifikatkan sebanyak 99 bidang. Nah, kami ucapkan selamat kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi adalah sambutan dari Ibu Asniati ST selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Papua. Terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan dari KPKNL Jayapura dulu kepada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Papua Jayapura. Kami dari Satker mengucapkan terima kasih banyak atas penghargaan yang telah diberikan kepada kami. Besar harapan kami untuk program-program sertifikasi jalan ke depan, KPKNL memberikan dukungan sepenuhnya kepada kami sehingga program sertifikasi tahunan yang telah kami canangkan dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah kami rencanakan. Sekian, terima kasih, salam sehat. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah penganugerahan pengelolaan BMN pada KPKNL Jayapura Award 2021. Untuk penganugerahan pengelolaan BMN ini ada 3 kategori. Kategori pertama yaitu kategori tertib evaluasi BMN. Tasya, apa saja sih yang menjadi kriteria penilaian dari kategori ini? Kategori ini dihitung berdasarkan 1. Komunikatif dalam koordinasi dengan tim revaluasi BMN. Yang kedua adalah ketepatan waktu pengumpulan form pendataan. Yang ketiga adalah kerapian dan kelengkapan data dalam penyusunan form pendataan. Dan yang keempat adalah jumlah NUP. Dan untuk kategori ini pemenangnya adalah Kami ucapkan selamat kepada para pemenang, terutama kepada Polres Jayapura Kota sebagai peringkat pertama. Dan berikut adalah sambutan dari Bapak Gustaf Robi Urbinas sebagai Kapolres Jayapura Kota. Baik, selamat siang. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Kapolresta Jayapura Kota, Komisaris Besar Polisi Gustaf Robi Urbinas, SH, SIK, MPD,
Pada kesempatan yang baik ini beserta staf dan jajaran mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi kepada Kepala KPKNL Jayapura beserta jajarannya, di mana pada hari ini kami telah menerima piagam penghargaan sebagai peringkat pertama kategori tertib reevaluasi BMN dalam acara penganugerahan KPKNL Jayapura Awards 2021 untuk pelaksanaan pengelolaan BMN selama tahun anggaran 2020 di lingkungan KPKNL Jayapura. Dan pada kesempatan ini juga kami tentunya secara organisasi sangat bangga dan bersuka cita telah menerima penghargaan ini, khususnya di dalam pengelolaan aset maupun BUMN di Polresta Jayapura Kota. Untuk itu kedepannya kami lebih mempertahankan kinerja yang sudah baik dan terus meningkatkan untuk dalam pengelolaan BUMN Polresta ini terus semakin baik dari hari ke hari. Dan khususnya bagi Kepala KPKNL beserta jajaran, kami terus mendukung kinerja maupun pelayanan terbaik yang senantiasa diberikan kepada semua stakeholder terkait, instansi terkait yang terus bekerja maupun masyarakat luas. Kiranya KPKNL Jayapura terus bisa maju, berbuat yang terbaik bagi masyarakat, dan KPKNL Jayapura sukses selalu untuk tugas-tugas mendatang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Sati Sati Satyo. Untuk selanjutnya adalah kategori kedua, yaitu kategori tertib administrasi pengelolaan BMN. Nah, Tasya, apa saja sih yang dijadikan kriteria dalam penilaian kategori ini? Kriteria yang pertama yaitu ketepatan waktu pengumpulan laporan Wasdal. Yang kedua yaitu update data BMN pada aplikasi Siman fitur Master Asset. Yang ketiga, tertib pengelolaan BMN, jumlah BMN yang telah dilakukan PSP, pemanfaatan, dan atau penghapusan. Dan yang terakhir yaitu update data pengelolaan BMN baik dari penggunaan, pemanfaatan, dan atau penghapusan pada aplikasi Siman fitur Wasdal. Dan untuk kategori ini pemenangnya adalah Nah, kami ucapkan selamat kepada para pemenang, terutama kepada KPKNL Jayapura sebagai peringkat pertama. Mungkin Bapak Ibu sendiri di sini bingung ya, kenapa KPKNL Jayapura kok bisa menang gitu kan di KPKNL Jayapura Awards ini. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, KPKNL Jayapura sendiri ini bukan hanya sebagai pengelola BUMN saja, tapi juga termasuk barang. Jadi tidak selamanya pengelola KPKNL Jayapura berfungsi sebagai pengelola barang, tapi juga sebagai pengguna barang. Nah, maka dari itu ternyata KPKNL masuk nih di salah satu kategori KPKNL Jayapura Awards 2021 ini. baik, untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Widiantoro selaku Kepala KPKNL Jayapura untuk memberikan piagam penghargaan kepada Kepala Subbagian Umum KPKNL Jayapura. Kepada Bapak Widiantoro dan Bapak Kurniawan, kami silahkan.
Nah, ini adalah kategori yang terakhir. Kategori ketiga adalah kategori PNBP pemanfaatan tertinggi. Nah, apa aja sih yang jadi kriteria penilaian dalam kategori ini? Kategori ini dihitung berdasarkan jumlah PNBP pemanfaatan tertinggi yang telah diupayakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk kategori ini, peringkat pertama dengan jumlah PNBP sebesar 4.082.580.000 rupiah. Pemenangnya adalah Kami ucapkan selamat kepada para pemenang, terutama kepada Kodam 17 Cendrawasih sebagai peringkat pertama. Nah, untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Mayor Arhanud Andri Yuno selaku Pamdia BMN Slokdam 17 Cendrawasih dengan sambutannya. Kepada Bapak Mayor Arhanud Andri Yuno, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami Mayor Arhanud Andri Yuno Cahyono, mewakili Asisten Logistik Kodam 17 Cendrawasih, mengucapkan selamat atas prestasi yang diperoleh kantor DJKN Wilayah Jayapura sebagai peringkat pertama kategori PNBP pemanfaatan tertinggi tahun anggaran 2020. Kami Kodam 17 Cendrawasih sebagai mitra kerja sangat berterima kasih atas kerjasama selama ini yang mengedepankan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Kami berharap semoga ke depan kantor DJKN Wilayah Jayapura akan semakin lebih baik dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. terima kasih kepada Bapak Mayor Arhanud Andri Yuno selaku Pamdia BMN Slokdam 17 Cendrawasih atas sambutannya. Bapak dan Ibu sekalian, acara akan dilanjutkan dengan dialog interaktif atau harapan dari para pemangku kepentingan. Program ini bernama KPKNL Mendengar. Nah, KPKNL Mendengar sendiri merupakan program yang spesial karena Bapak dan Ibu sekalian dapat menyampaikan langsung selama 30 menit ke depan kepada Kepala KPKNL Jayapura, baik itu terkait dengan pertanyaan, kritik, ataupun saran. Nah, oleh karena itu, langsung saja kita akan arahkan kepada Bapak Widiantoro selaku Kepala KPKNL Jayapura. Baik, terima kasih Mas Aryo, Mbak Tasya. Kesempatan yang baik pada hari ini, hari berbahagia. Kita semua tadi sudah membagikan beberapa hasil prestasi ya dari hasil kinerja teman-teman di bidang perbankan, khususnya di lelang dan BMN. Ini mencerminkan bahwa apa yang Bapak-Bapak lakukan dan sinergi yang kita lakukan selama ini di KPKNL itu juga kami perhatikan dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak-Bapak sekalian untuk pelayanan yang terbaik di tahun-tahun berikutnya. Nah, pada hari ini saya mencoba untuk mendengarkan ya beberapa mungkin saran atau pendapat atau kritik yang membangun jika diperlukan untuk kami bisa ke depannya lebih baik lagi. Mungkin langsung saja saya buka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang kalau misalnya ada saran, pendapat ataupun kritik buat kami persilahkan ya. Mungkin waktu sekitar 30 menit ya Mas Aryo ya, 30 menit kami berikan kepada Bapak Ibu. Kami persilahkan mungkin dibagi dua di sektor perbankan dan di sektor BMN. Saya mulai mungkin di sektor perbankan mungkin yang tadi terkait dengan lelang. Dan ini tidak tutup kemungkinan untuk Bapak Ibu yang ada di Satuan Kinerja Kementerian Lembaga, karena juga ada bagian-bagian kegiatan yang terkait dengan lelang. Silakan mungkin siapa yang ingin memberikan. Terima kasih Pak Widi. Bang Papua. Oh, Pak Jonathan. Ya, ini ada beberapa masukan aja nanti
dipelajari. Pertama, mengingat jaringan kantor Bank Papua yang tersebar di seluruh pelosok Papua dengan kendala jaringan komunikasi dan transportasi, kami berharap ke depan barangkali dipermudah dalam mengajukan permohonan eksekusi lelang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memungkinkan, kalau boleh, setoran biaya lelang ke depan ya dipertimbangkan mungkin dibuka rekening lah di Bank Papua. Karena jaringan kantor kita hampir menyebar di seluruh pelosok. Terima kasih Pak Widiantoro. Terima kasih Pak Jo atas masukan. Saya kira baik sekali ya tadi terkait dengan permohonan lelang, kemudahan dalam permohonan lelang. Pak Jo, kita juga tahun ini kebetulan ada beberapa perubahan kemudian perbaikan di sisi lelang, Pak, permohonan penetapan jadwal lelang. Tahun ini kami mempunyai komitmen untuk lebih cepat, Pak, dibanding tahun lalu. Jadi target kami di tahun ini penetapan jadwal lelang itu 1 hari ya, 1 hari setelah berkas lengkap, Pak. Jadi mudah-mudahan lebih bisa memberikan kepastian dan mempercepat kegiatan pelaksanaan lelang dari permohonan Bapak-bapak sekalian, khususnya di Bank Papua. Kalau untuk setoran belelang, nah ini menarik ini. Ini saya kira sementara kami jadikan masukan dulu ya Pak Jonathan. Ini karena yang minta juga mungkin bukan Pak yang lain juga minta hal yang sama. Bagaimana tempat Bapak yang memberikan layanan atau memberikan penawaran atau kemudahan yang terbaik untuk KPKNL, bukan tidak mungkin kami akan mencoba untuk mencari dari bank-bank yang terbaik yang memberikan kemudahan dan kemudahan lah terutama untuk KPKNL Jayapura dalam melaksanakan kegiatan lelang. Mungkin itu Pak Jo. Terima kasih, terima kasih. Tanggapan dari saya, terima kasih atas masukan. Terima kasih Pak Widiantoro. Dari bank-bank yang lain. Silakan Pak. Yang terganggu. Kami buka lagi kesempatan untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain di lelang, di bagian lelang masih kita buka kesempatan. Saya ingin mendengar masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian, bahkan kritik kalau misalnya diperlukan untuk kami menjadi lebih baik ke depannya. Silakan boleh langsung raise hand atau berbicara langsung, mungkin langsung akan didetect dari teman-teman tim nanti untuk kita buka ininya, suaranya. Ada? Izin Pak Wid, dari Bank Papua boleh Pak? Oh boleh, dengan siapa nih? Baik Bapak, terima kasih dengan Budi Pak dari Divisi Pengelolaan Aset Khusus. Yang terhormat Bapak Widiantoro, yang terhormat Bapak Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus. Bapak izin, sebenarnya ini cenderung ke curhat ya Pak terkait dengan beberapa pengalaman kami untuk melakukan proses lelang Pak. Jadi ketika kami melakukan proses lelang itu terkadang antara KPKNL yang satu dengan yang lain itu ada sedikit perbedaan Bapak. Kadang juga ya karena mungkin gini Pak, rujukannya kami nggak kenal KPKNL di sana, jadi kami minta tolong di sini syaratnya ini. Ternyata di sana ada tambahan lain gitu Bapak yang kami pada awalnya tidak persiapkan. Nah mungkin saran kami adalah
ketika nanti Pak dibuatkan rumusan untuk satu proses lelang, paling tidak terstandarisasi dari satu KPKNL dengan KPKNL yang lain, Bapak. Setidaknya karena kami kan akses juga bolak-balik, jadi mungkin waktu, Bapak, mungkin kalau bisa seperti itu. Terus yang kedua, Bapak, itu terkait dengan kami sering gini Pak, ketika kami melakukan konsultasi, kebetulan kalau di Jayapura sih tidak Pak, kami di Jayapura komunikasi kami baik, fast respon juga kalau untuk di Jayapura Pak. Nah, kalau untuk KPKNL yang lain itu terkadang mereka sampaikan bahwa PL itu mempunyai hak apa ya Pak, kalau memang PL katakan nggak bisa ya nggak bisa. Nah itu masalahnya buat kami, tapi di tempat lain bisa. Nah itu apakah kita ini beda atau seperti apa gitu Pak? Kalau bisa itu ya sama lah Pak. Kalau memang di sini bisa, di sini ya bisa. Tapi mereka bilang, oh enggak Mas, enggak gitu. Nah itu mungkin itu Pak Wid. Terima kasih Bapak. Selamat pagi, siap. Terima kasih Pak Budi atas masukan atau curhat ya kejadian yang selama ini terjadi. Tadi saya dengar alhamdulillah di Jayapura nggak ada masalah ya Pak Budi ya. Tapi jangan sungkan loh Pak Budi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita jadikan atau perhatian ataupun hal-hal yang perlu menjadi masukan di Jayapura, tidak ditutup kemungkinan ya Pak ya. Saya terbuka untuk mendapatkan masukan dari teman-teman perbankan. Ini terima kasih Pak Budi atas curhatannya. Yang pertama, adanya sedikit mungkin standar kelengkapan mungkin Pak ya dari permohonan atau standar kegiatan terkait dengan lelang. Ya ini kami sadari mungkin masing-masing KPKNL itu mempunyai pejabat lelang yang berbeda. Kemudian saya kira standar umum sih sama Pak. Mungkin ada prinsip kehati-hatian atau lebih hati-hati lagi dari masing-masing pejabat lelang. Jadi memang betul Pak, di akhir keputusan itu memang ada di tangan pejabat lelang. Kebetulan pejabat lelang yang ada di KPKNL, baik itu di Jayapura atau di KPKN yang lain, itu juga mempunyai standar yang sama sebenarnya. Cuman ada beberapa prinsip masing-masing personal itu mempunyai tingkat kehati-hatiannya agak sedikit berbeda. Mungkin ada yang lebih hati-hati sesuai dengan prosedur betul, ada yang jam terbangnya sudah tinggi, bisa memitigasi kegiatan-kegiatan lelang yang dilakukan, saya kira itu. Tapi saya kira masukan ini cukup bagus ya Pak Budi, ini jadi perhatian kami. Nanti di tingkat wilayah kami akan angkat ini sebagai isu yang mungkin kita akan menjadikan perhatian agar standar kegiatan lelang ini menjadi sama di semua KPKNL. Terima kasih sekali lagi. Nah, untuk yang kedua terkait dengan pejabat lelang. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang bahwa pejabat lelang itu masing-masing mempunyai karakter. Standar, peraturan dan ketentuan itu sama. Tapi ada hal-hal lain ya, ada hal-hal lain yang menurut saya ini saya tidak bisa masuk atau di level pimpinan, di level saya di selaku kepala kantor juga tidak bisa masuk terlalu jauh terhadap independensi dan keputusan yang diambil oleh teman-teman pejabat lelang. Paling nanti kami akan ajak diskusi kalau misalnya terjadi adanya pertanyaan dari teman-teman perbankan. Kita akan bahas, kita akan diskusi dan mencari solusi yang terbaik. Tapi saya kira mungkin ada tambahan dari Pak Eri selaku pejabat lelang muda kami yang ada di Jayapura untuk sedikit memberikan gambaran. Kira-kira kenapa nih adanya sedikit ada perbedaan standar di masing-masing pejabat lelang, baik di tempat lain ya. Silakan Pak Eri memberikan tambahan mungkin untuk sedikit memberikan gambaran terkait dengan hal tadi yang disampaikan oleh Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih. Saya Eri dari Soalnya hilang. Atau di sini aja, Mas? Sama seperti disampaikan oleh Pak Widi bahwa untuk pejabat lelang ketika dia melaksanakan lelang tentu harus meneliti kebenaran formal atas
berkas yang disampaikan. Ketika pejabat lelang akan mengambil keputusan untuk melaksanakan atau tidak, tentu ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dianalisis terlebih dahulu. Oleh karenanya, beberapa pejabat lelang tentu memandang pada satu lelang tertentu harus ada kelengkapan-kelengkapan tertentu yang kiranya untuk mengamankan baik dari KPKNL sendiri maupun Bapak Ibu selaku pemohon lelang. Jadi intinya beberapa tambahan berkas itu sebenarnya adalah upaya kita bersama untuk melaksanakan ketentuan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan. Jadi mohon dimaklumi ada satu atau dua yang persyaratan yang diharuskan untuk dilengkapi. Kiranya seperti itu, Pak. Tapi untuk permohonan persyaratan sudah sama di KPKNL dari Jayapura sampai ke Aceh, kami sudah diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, jadi tidak ada persyaratan-persyaratan lain yang di luar ketentuan. Sifatnya yaitu untuk mengamankan KPKNL maupun Bapak Ibu sendiri selaku pemohon lelang. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Mas Eri. Gitu ya Pak Budi. Tapi satu tadi yang saya catat juga sebuah masukan yang bagus dari Pak Budi. Karena terkait mungkin di beberapa bank seperti Bank Papua, Bank BRI, Mandiri, dan bank-bank yang lain yang mempunyai wilayah di luar Jayapura ya, termasuk Papua Barat, bahkan sampai Maluku, Biak, itu mungkin perlu dibuka jalur komunikasi ya mungkin Pak Budi ya, saya kira itu betul. Nanti coba kami akan sampaikan ini ke tingkat Kanwil dalam rapat lelang untuk teman-teman yang lain untuk membuka jalur komunikasi yang baik mungkin melalui media yang ada pada sini, mungkin bisa Zoom, mungkin bisa WA, sehingga teman-teman di perbankan tidak merasa kesulitan apabila ada kekurangan dan ketentuan yang perlu ditambahkan itu tanpa harus bolak-balik antara Jayapura dan tempat yang lain yang tentunya membutuhkan tambahan biaya. Terima kasih sekali lagi Pak Budi atas masukannya, teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menjawab dan sedikit meringankan curahan hati dari teman-teman perbankan, khususnya Bank Papua. Baik, terima kasih Pak Wid, terima kasih Pak Eri, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Selamat ya atas juara 1 sebagai pemohon terbaik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami buka lagi satu lagi kesempatan untuk sektor perbankan. Mungkin ada yang pengen curhat seperti Pak Budi tadi, boleh. Saya kira curhat yang bagus atau masukan yang bagus ini akan kami jadikan bahan ya, bahan diskusi, bahan masukan, baik di sisi manajemen, manajerial, di pimpinan, di kantor, di KPKNL tentunya, ataupun di level teknis untuk permasalahan-permasalahan yang sifatnya standarisasi layanan kepada stakeholder. Saya buka lagi satu kesempatan terakhir untuk sektor perbankan dari Bapak Ibu yang hadir. Kami persilahkan kalau misalnya ada masukan. Ada? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke bidang sektor BMN ya, barang milik negara ya, baik di sisi pengelolaan, pemanfaatan, dari Satker, bahkan revaluasi. Kami buka kesempatan, pintu masukan dan saran atas layanan yang kami berikan. Mudah-mudahan ini menjadi diskusi yang baik dan menjadi catatan saya khususnya selaku pimpinan di KPKNL Jayapura agar bisa memberikan layanan yang terbaik ke depannya. Kami buka kesempatan untuk Bapak Ibu dari Satuan Kerja, Kementerian Lembaga terkait dengan pengelolaan aset BMN. Boleh tunjuk, boleh langsung bicara, mungkin akan didetek dari teman-teman tim teknis nanti untuk kegiatan ini, kegiatan pertanyaan atau saran. Ada? Mungkin sambil menunggu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu
stakeholder kami, khususnya di bidang pengelolaan BMN, pemanfaatan BMN. Kami tahu kegiatan BMN ini adalah kegiatan yang tidak mudah, terutama Bapak Ibu yang bekerja di balik ini, yang di balik kegiatan penghargaan ini. Makanya kami merasa perlu nih mengangkat Bapak Ibu sekalian yang punya dedikasi tinggi di belakang layar, yang kami sampaikan penghargaannya untuk membuktikan bahwa kegiatan Bapak Ibu kita perhatikan. Ada, Mas Febri? Silakan. Dari mana? Silakan Pak, kalau yang pengen bertanya silakan ini. Suaranya belum terdengar. Ibu Ariste. Oh. Ya. Selamat pagi. Oh, Bapak ya. Selamat pagi, Pak. Dari mana, Pak? Dari kantor UPT Kementerian Kehutanan BPDAS HL Membramo. Oke. Jauh ini. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Nama kantornya yang Membramo. Kantornya di Kota Raja. Oh, di Kota Raja. Kira di Membramo. Mohon maaf lambat bergabung. Saya tidak sempat mengikuti hal BMN tadi materinya. Mungkin saya langsung saja. Saya videonya bisa nyala Pak, biar kita bisa lihat muka Bapak, biar kita bisa bertatap muka secara daring. Maaf ya. Mungkin saya langsung saja. Walaupun tadi saya tidak sempat dengar materi tentang BMN-nya karena lambat bergabung, saya ingin menanyakan hal penetapan status BMN. Ya. Sampai dengan saat ini kami ada mengajukan untuk penetapan status, namun terkendala di kami tidak ada kurang memenuhi persyaratan tentang berita acara tentang BMN tersebut. Kami sudah berupaya mencari arsipnya, namun hingga saat ini belum menemukan. Tetapi yang kami temukan ada berita acara penyerahan awalnya. Nah, jadi BMN tersebut yang mau ditetapkan seterusnya ada 2 berita acara sebenarnya. Berita acara yang sudah kami temukan, berita acara penyerahan awal, yang disusul oleh berita acara yang untuk pencatatan di SIMAK. Namun saat ini belum kami menemukan arsip dari BA yang untuk pencatatan di SIMAK karena sudah dari tahun 2007 kalau tidak salah. Apakah berita acara awal yang kami temukan bisa digunakan untuk sebagai persyaratan PSP-nya tersebut? Mungkin itu saja yang kami mau tanyakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Arista ya tadi ya. Pak Arista atas pertanyaan ini cukup teknis. Mungkin langsung aja teman-teman teknis yang membahas untuk persyaratan kelengkapan berkas PSP. Cuman sebelum ke sana mungkin saya informasikan juga untuk teman-teman di BMN, Bapak Ibu, terkait dengan BMN. Kami di tahun ini juga membuat perubahan terkait dengan layanan penetapan status. Yang pertama kita sudah ada PSP online, mohon untuk dimanfaatkan. Nanti kalau misalnya ada kendala dan permasalahan terkait dengan cara penggunaan, langsung saja berkoordinasi dengan teman-teman di kami, baik itu melalui langsung telepon atau WA atau kunjungan langsung. Dan layanan kami untuk PSP ini sebenarnya tahun ini kita janjikan sekitar 2 hari sejak laporan atau berkas yang disampaikan kepada kami itu lengkap. Nah, mungkin secara teknis nanti apa yang menjadi pertanyaan Pak Bapak tadi akan dijelaskan oleh tim kami yang khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara. Yang kami persilahkan nih Mas Hamid untuk menjelaskan kira-kira bagaimana nih pertanyaan Bapak tadi. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi pertanyaannya bahwa
Bapak ini mau melakukan penetapan status penggunaan, akan tetapi dokumen BAST-nya belum ada, Pak ya? Ya, betul. Nah, mungkin untuk saya tahu dulu, yang mau di PSP-kan ini berupa tanah dan bangunan atau selain tanah dan bangunan, Pak ya? Selain tanah dan bangunan yang nilai perolehannya di atas 100 juta. Nah, di atas 100 juta ya. Jadi kalau untuk Iya. penetapan status penggunaan, Pak, khusus kalau yang selain tanah dan bangunan, jika memang dokumen BAST-nya belum ada atau harusnya kan sudah ada, Pak, tapi jika memang belum ada, itu sesuai peraturannya masih bisa diganti dengan surat pernyataan tanggung jawab bermaterai, Pak, dari kepala kantor. Kecuali dia itu adalah tanah. Kalau tanah itu wajib dokumen kepemilikan seperti sertifikat, Pak, kayak gitu. Itu baru pakai sertifikat, baru dari KPKNL bisa menetapkan status penggunaannya, Pak, kayak gitu, Pak. Oke, baik. Jadi mungkin nanti kami bisa melampirkan, menyusulkan ke KPKNL berita acara yang sudah kami temukan, walaupun itu hanya berita acara mengantar barang, terus disertai dengan surat pernyataannya. Ya, bisa, Pak. Jadi nanti dibuat surat pengajuannya ke KPKNL, dilampirkan barang-barangnya apa saja, plus ditambah untuk sebagai pengganti dokumen kepemilikannya. Nanti di SPTJM-nya itu menjelaskan bahwa kode barangnya yang mana, NUP-nya yang mana, merek tipe barangnya yang mana, kemudian ditandatangani oleh kepala kantor bermaterai, Pak, kayak gitu. Itu sebagai nanti pengganti dokumen kepemilikannya, Pak. Oke, baik. Diterima, terima kasih ya. Siap, Pak, sama-sama, Pak. Bisa dipahami ya, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi permasalahan yang dihadapi. Saya kira semua permasalahan kita cari solusinya yang terbaik, dan solusi-solusi itu bisa menjadi penyelesaian yang baik buat kita semua. Nah, Bapak-Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain, juga kami sampaikan bahwa di KPKNL Jayapura saat ini mempunyai aplikasi yang namanya Matoa. Nah, aplikasi Matoa ini adalah aplikasi yang kami dedikasikan untuk konsultasi secara daring atau secara online. Nah, di sana Bapak Ibu boleh, baik itu lelang maupun BMN, silakan aja tanpa harus datang ke KPKNL. Terkait permasalahan pertanyaan seperti yang tadi dihadapi, itu silakan aja Pak konsultasi melalui media yang kami siapkan tadi. Saya kira itu ya Bapak dari Membramo, Pak siapa tadi? Pak Arista. Terima kasih atas ini pertanyaannya. Mungkin kita buka kesempatan untuk satu pertanyaan lagi, kurang 5 menit untuk terkait dengan pengelolaan BMN. Ada pertanyaan atau saran atau kritik mungkin? Ada? Bapak Ibu juga kami juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan pengelolaan BMN tahun ini kami targetkan atau kegiatan BMN ini semakin baik. Jadi kami harapkan Bapak Ibu selaku pimpinan Satker ataupun selaku petugas BMN itu semakin bagus tingkat kesadarannya terhadap tertib BMN, baik itu administrasi, fisik, maupun tertib aturannya. Nah, ini bisa ditandai dengan wasdal yang bagus, kemudian pengajuan pemanfaatan atau pengelolaan BMN yang lebih baik tahun ini, kemudian tertib terhadap administrasi yang cukup baik, di mana data-data yang menjadi keputusan yang sudah diberikan, baik itu PSP, penghapusan, maupun pemanfaatan, itu segera langsung di-update di aplikasi Siman. Ini kalau kita lakukan ke depannya akan lebih mempermudah tugas-tugas kita lainnya. Nah, kami di KPKNL dengan DJKN secara umum di kantor pusat sudah mendesain sistem yang komprehensif, sebenarnya cuman belum launching, di mana mulai dari penetapan status sampai dengan penghapusan nantinya akan melalui media aplikasi. Nah, untuk menggunakan media aplikasi ini, kami harapkan Bapak Ibu sekalian yang di bidang BMN tentunya, itu bisa memberikan kontribusi dengan mengupdate data-data yang sudah ada di tempat Bapak Ibu sekalian.
ada beberapa data-data utama yang diperlukan, seperti dokumentasi fisik, dokumentasi legal, tanah misalnya sertifikasi. Sertifikat juga kita perlukan nih, mana tanah-tanah negara yang belum bersertifikat, mana tanah-tanah negara yang masih bersertifikat tapi atas nama kementerian masih. Nah ini kita coba pelan-pelan akan tertibkan. Begitu juga, mohon maaf, begitu juga dengan pemanfaatan. Nah kami harapkan adanya sinergi antara KPKNL dan teman-teman atau Bapak Ibu di Satker itu lebih paham ya bagaimana kita mengoptimalkan tanah-tanah atau bangunan yang sebagian yang tidak digunakan untuk tusi itu bisa kita manfaatkan. Laporkan ke kami kalau ada tanah-tanah yang ada peminat mungkin untuk sewa kantin kah, atau sewa ATM atau apa saja, boleh diskusi dengan kami. Itu sangat membantu kami khususnya di KPKNL untuk meningkatkan pendapatan dari sisi PNBP. Dan secara umum juga akan membantu negara tentunya untuk meningkatkan PNBP dari sektor BUMN. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada, mungkin saya harap pada kesempatan ini semua hal-hal yang terkait dengan lelang maupun BUMN cukup dapat memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami masih sangat terbuka untuk mendapatkan masukan, saran, dan kritik ya melalui media online yang kami buka secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau sekiranya nanti di lain waktu atau kesempatan ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang bisa memberikan masukan kepada kami untuk kami bisa melakukan layanan yang lebih baik ke depannya. Saya kira itu mungkin ya pembawa acara Mas Aryo, Mbak Tasya untuk kesempatan apa tadi temu dengar. KPKNL mendengar. Oh, Pak. KPKNL mendengar ya, KPKNL mendengar pada kesempatan ini, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari perbankan maupun dari kementerian lembaga yang telah menerima award. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan ajang kompetisi bagi kita semua, termasuk kami di KPKNL, untuk selalu memberikan yang terbaik bagi negara dan yang terbaik bagi instansi kita masing-masing. Demikian KPKN mendengar pada kesempatan ini kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Widiantoro selaku Kepala KPKNL Jayapura yang telah langsung secara langsung menjadi moderator pada acara KPKNL mendengar barusan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan, memberikan kritik dan saran kepada KPKNL Jayapura. Kritik dan saran dari Bapak dan Ibu sekalian merupakan hal yang sangat berarti nih bagi KPKNL untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Iya, betul sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak terasa nih kita telah berada di penghujung acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian serta para tamu undangan yang telah menghadiri acara ini. Kami memohon doa dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian agar KPKNL Jayapura dapat meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2021. Dan kami tentunya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Widiantoro selaku Kepala KPKNL Jayapura mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua stakeholder yang telah bersinergi kepada KPKNL Jayapura, dan kami berharap sinergi ini dapat terus terjalin ke depannya.
KPKN Jayapura juga akan berusaha maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder. Akhir kata, kami berharap kita semua dapat menjadi yang terbaik demi kemajuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Sandio.